memang kalau KBH ya, kumpul dulu di masjid, kita bareng-bareng sholat safar ya. Baik itu di rumah boleh sebenarnya, di rumah atau di masjid. Kalau yang rumahnya dekat masjid, alangkah baiknya ke sini aja, nanti pamit dari sini gitu. Tapi kalau mau safarnya di rumah ya nggak apa-apa, itu sunnah itu. Jadi iya, perjalanan kita keluar gitu, nanti kumpul di KBH, baru kita berangkat. Biasanya nginep Pak di asrama haji, nginep semalam karena besok paginya mau manasik pengenalan nanti di sana, untuk pemantapan aja. Makanya di Islam Center kan ada itu kan miniatur Ka'bah kecil. Dan nanti pagi hari itu bagaimana caranya kita niat masuk untuk di Masjidil Haram, niatnya bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana gitu kan. Itu diajarkan pembimbingnya. Terus lagi kita kalau yang memang dia ngambilnya untuk umroh wajib, ya berarti kita udah niat itu di pesawat. Di pesawat. Kalau yang dia datangnya bukan dari Madinah, begitu. Kalau sudah masuk ke kota Mekah, biasanya di Yamlamlam, itu niat itu. Aku niat untuk umroh. Ya, ihram berumrah wajib karena Allah. Nah, maka dalam kondisi sudah berihram, pakaian ihram. Nah, turun di hotel udah dalam kondisi kita pakai ihram itu. Pakai ihram 2 helai itu. Baru nanti kita sudah tinggal nganterin ke maktab, ke hotel, langsung ke masjid. Jadi memang menguras tenaga di sana. Memang harus fisik ibadahnya umrah. Nah, terus sampai di sana langsung tawaf. Habis sholat baru sa'i. Tapi sendiri kalau kita pakai ihram itu ini apa harus berwudu ya? Ya iya. Maksudnya jangan sampai batal gitu. Betul, batal wudu lagi. Karena kita tadi mau tawaf nanti di sana. Tawaf dalam kondisi sama dengan sholat. Begitupun sa'i. Sa'i dalam kondisi sama suci. Habis tawaf baru sa'i, habis sa'i baru tahalul. Udah selesai itu umroh wajib. Umroh apa aja? Umroh. Kalau haji nanti nunggu 9 Zulhijjah. Lama. Nah, itu baru umroh wajib. Nah, kalau sudah umroh wajib, itu silakan mau umroh sunnah ngikutin berulang-ulang, kan udah tinggal ke Zahrona, ya kan? Ke sana. Setengah kilo lah, 500 meter dari Masjidil Haram, naik taksi. Begitu naik taksi biasanya niat ihram di sana. Kan udah di Mekah. Di Zahrona ya, ataupun di mana ada lagi itu. Nah, baru dari situ berangkat lagi ke Masjidil Haram, umroh sunnah. Jadi umroh tuh berkali-kali nggak masalah, itu dalam sehari 3 kali pun kalau memang mampu nggak masalah, nggak apa-apa. Makanya ada orang umroh sampai puluhan kali gitu, nggak masalah. Emang kalau umroh kan cepat, singkat, ngambil mikot gitu kan, udah pakai ihram langsung ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, sa'i, tahallul, balik lagi sananya mau niat umroh lagi, boleh. Kalau haji beda, makanya haji itu ditetapin waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Dari tanggal 8, nih tanggal 8 berangkat kita tuh ke Mina, ke Arafah. Ke Arafah tanggal 8, bermalam, malam ke-9. Begitu, yang jauh ya, jaraknya jauh. Kalau yang dekat ya yang penting tanggal 9 udah di sana. Sebelum pagi. Begitu, karena intinya kan memang wukuf di Arafah mendengarkan khutbah. Begitu. Jadi kalau kami itu 2 hari dari tanggal 8 sudah berangkat ke Arafah. Nginep semalam di situ, dan itu kembali lagi kepada latihan sabar luar biasa. Karena ngebayangin toilet itu ada 6 kan? 6 terus jauh lagi 6 orangnya banyak. Antri. Nah, maka kita latihan sabar di situ. Latihan sabar. Jadi nggak boleh nyelak, Pak. Iya, bukan apa-apa ya, kita niat baik ya udah. Tapi kali ganya aja begitu merempengnya, Pak. Allah kasih kuat tuh anehnya. Sampai ketika tawaf pun pengen buang angin sebenarnya, karena kagok kan putaran lagi nih. Minta sama Allah, ya Allah kuatin ya Allah. Alhamdulillah aman. Karena kalau saya batal kan wudhu lagi, kan makanya boleh kan ambil semprotan itu ya. Itu boleh. Nah, kalau batal wudhu lagi ngulang dari awal lagi atau lanjut aja? Lanjut. Nggak apa-apa lanjut karena memang kita alami begitu. Gitu. Nah, selesai sampai maghrib nih, ya kan tanggal 9.
itu bermalam di Muzdalifah. Nah, nanti siap tuh rombongan mobil-mobil ya yang ke Muzdalifah gitu kan. Nah, rombongannya mana? Masuk satu bis. Itu pas sekitar jam 5:30. Bayangin Pak, Masya Allah, dari pagi kita nunggu di Arafah, dengerin khutbah 1 jengkal itu kan kalau berdiri itu atapnya itu. Apanya Pak? Tenda. Tendanya itu. Tendanya sama semua, kaya miskin sama itu Pak. Tendanya segitu juga. Cuman hanya ngandelin kipas 1-2 gitu. Kalau mau keluar pun hanya kan banyak pohon tuh. Lalu sekarang udah pakai AC. Oh iya yang bagus banget pakai AC. Sekarang udah nyaman bener. Udah nyaman. Jadi emang kita harus mujahadah di situ. Di situ banyak berzikir karena memang Arafah itu kan membayangkan akhirat ya. Wukuf di Arafah itu membayangkan akhirat nanti pada mahsyar. Itu banyak berdoa lah di situ karena mustajab. Doanya mustajab. Sampai menjelang maghrib baru antri lagi kita menuju ke Mina untuk bermalam di Muzdalifah sampai jam 12 malam. Lewat 12 malam boleh langsung ke Mina lagi untuk jumroh. Karena rangkaian haji itu nggak boleh istirahat, jumroh dulu Pak. Bayangin, belum istirahat 3 hari. Jumroh 3 kilo, bolak-balik 6 kilo. Begitu Pak. Jadi memang kekuatan yang luar biasa di saya itu mengandalkan kekuatan dari Allah. Kalau mengandalkan fisik kita lemah kita, tapi Allah kasih kekuatan di situ luar biasa. Semangat Pak. Ribuan kan itu, Masya Allah jutaan orang ketika mau jumroh. Jumrohul ula wusra aqabah. Pertama jumroh udah selesai baru pulang lagi. Besok laginya jumroh lagi 3 hari. Seperti itu Pak. Baru dari situ berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk tawaf yang terakhir. Begitu habis tawaf baru hajinya selesai. Begitu. Nunggu berapa hari ada lagi tawaf namanya tawaf perpisahan. Ya. Yang nanti pada nangis di situ udah nggak boleh nengok lagi Pak. Kalau ada terakhir itu kita udah mau pisah sama Masjidil Haram udah nggak boleh nengok kata Rasulullah, harus pantang kita udah sana. Pasti nggak tahan kita nangis biar nanti juga supaya nanti terenyuh lagi gitu ya, balik lagi karena memang doanya seperti itu. Ya Allah kembalikan lagi aku untuk bertemu denganmu nanti untuk umroh kembali. Jadi doanya seperti itu. Jadi memang nikmat Pak, perjalanan haji itu nikmat luar biasa, dia nggak bisa ini kan bayangkan, dan banyak kekuatan yang di luar kemampuan kita semuanya itu. Bayangin jam 1 udah berangkat ke Masjidil Haram, yang 1 kilo 2 kilo itu berangkat, dan itu udah rame malam hari jam 1 jam 2 ke Masjidil Haram udah rame luar biasa. Oh, apalagi di pelatarannya kan udah penuh. Kalau udah lambat udah penuh kita nggak bisa masuk Pak. Nggak masuk. Paling tidak 1 jam sebelum waktu subuh, insya Allah masih bisa. Tapi kalau udah ini udah kesana ke jalan. Habis subuh nunggu ya kan isrok ada duha itu pulang bareng-bareng Pak jugo kayak ada didorong itu dari belakang itu menuju maktab itu Masya Allah banyak banget jadi nggak terasa, dan banyak bermacam-macam kulit kan di situ. Di sebelah kita ada yang begini-begini, udah biarin aja, nikmatin aja gitu. Dan tadi kembali cerita itu di sana banyak pagi hari halal, udah jarang Pak duit kita keluar di sana. Makanya cukup sebenarnya walaupun nggak bawa duit banyak cukup Pak, makanan berlimpah. Saya mau nanya masalah dam nih. Kalau Ya. misalnya dam diperjualbelikan boleh nggak? Seperti apa itu? Dam yang kita kambingnya dijual lagi. Dam denda. Gitu. Ya kalau diperjualbelikan. ya enggak, kita harus menyaksikan di situ Pak. Jadi kalau kita kena dam nih, ya kita harus ke sana menyaksikan atas nama kita. Ya, ini damnya nama Agus bin Ahmad gitu kan. Nah, diniatin oleh si penjaga itu. Jadi diperjualbelikan tadi kita barang kambing kena denda itu sama seorang itu dijualbelikan untuk ahli miskin. Kambingnya dijual ke hotel, apa ke restoran? Oh gitu, mestinya enggak. Jadi ya ketika Ada berita di TV. ya enggak bagus, enggak boleh. Namanya udah amanat orang ya harus ditunaikan. Makanya sah dam kita gitu ya. Sah. Kalau Bapak mah udah niat dam udah sah. Itu mah terserah yang ngelola. Sah Bapak masa. Urusannya yang kelola. Itu mah dia tanggung jawabnya.
Begitu. Ya begitu bayar kami kata kami bukan buat anak yatim, jadi dijual lagi. Oh, Dijual ke restoran. itu urusan dia. Nggak boleh dari segi hukum kalau hewan dam tadi kambing ya, maka langsung dibagikan. Makanya ada satu kampung itu dapat dia Pak. Ya, jadi ada pendistribusian hewan tadi dam itu kepada fakir miskin. Mungkin karena terlalu berlimpah. Bisa daripada mubazir mungkin ya. Tapi ya salah kalau sampai dijual belikan nggak boleh. Iya dikomersilkan kan berarti? Kalau dulu saya pernah dapat yang udah dari kalengan, katanya daging gitu. Nah, iya bisa. Kalengan. Makanya kita gini, husnudzon aja ya, baik sangka aja sama Allah, yang mengelola ini punya ilmu, gitu aja. Jadi supaya tidak ada suudzon. Itu aja lebih aman daripada mengerek-reka. Ini jangan, nggak usah, udah lihat aja kita mau dapat pahala. Soalnya udah ada berita-berita gitu. Iya betul. Kak mau tanya Kak, Iya. berkaitan dengan apa itu ibadah haji yang sifatnya wajib gitu ya? Iya. Kalau umroh kan sunnah gitu Sunnah. ya. Bagaimana dengan orang yang dalam kondisi masa iddah? Itu seperti apa Kak? Masa idah ya, Masa 4 idah. bulan. Lalu untuk haji, Ya untuk haji kan wajib. Kan sebenarnya masa iddah kan dia tidak boleh keluar. tidak boleh keluar, Betul. ya kan? Nah sekarang kondisi haji seperti ini seperti apa tuh? Ya. Harus berangkat atau Iya. haram atau Betul. Jadi memang kembali yang namanya tadi perintah haji kan wajib menyempurnakan rukun Islam ya, yang kelima. Jadi kaitannya haji itu kan waktu yang sudah ditetapkan nama Allah. Apalagi zaman sekarang itu kan harus menunggu sekian tahun. Maka dalam kondisi darurat seperti tadi yang penting ada mahramnya. Ada keluarga yang memang dia bisa menemani lah, atau orang yang diamanati oleh keluarganya, titip yang dipercaya. Kayak dulu saya ada teman saya memang percaya sama saya, dia titip ke saya. Padahal bukan siapa-siapa saya kan, tapi karena percaya sama saya sebagai mutawallinya, pembimbingnya, maka kalau saling percaya kita menjadi mahramnya. Jadi sah-sah saja seperti itu. Apalagi nih musim haji itu kan ditetapkan sama Allah waktunya yang tidak bisa seperti umroh. Maka kesempatan itu lakukan haji aja. Begitu. Jadi itu lebih afdol daripada tadi menunggu dalam proses. Ya kan? So, tidak menutup kemungkinan menunggu berapa tahun lagi nanti ke depan. Jadi ini sifatnya darurat dan memang ini lebih utama karena untuk menyempurnakan rukun Islam. terus masa iddah itu sendiri apa itu fokusnya di mana Ustaz? Iya, sebenarnya kan dalam Islam itu kan ada rujuk ya. Jadi itu sebenarnya proses untuk mediasi. Jadi barangkali ada niat untuk kembali lagi, begitu maka ada kesempatan seorang wanita untuk menyatakan laki-lakinya untuk rujuk. Makanya ada talak roj'i, ada talak bain gitu kan. Nah, itu sebenarnya proses sebenarnya. Begitu. Maka iya, kalau memang benar-benar sudah cerai artinya ya udah berarti udah bebas. Udah bebas. Tapi tadi kembali kepada menunggu masa idahnya 4 bulan tadi gitu kan. 4 bulan tadi kalau memang mau berumah tangga harus menunggu, itu wajib. Karena memang Allah perintahkan seperti itu, Pak. Begitu. Jadi menunggu 4 bulan, jangan sampai kita nerima 2 bulan udah nikah, itu nggak boleh. Nah, keterangannya seperti itu. Maka kadang-kadang begitu kan, karena nafsu gitu kan, udah ngabe itu Bu. Begitu. Jadi emang ikut aturan Allah. Begitu. Sabar dulu lah. Sabar dulu. Sabar. Gitu, Pak. Ya kita juga mohon maaf harus tahu diri juga kitanya. Yang seneng sama dia nih, jangan ngeberek-berek gitu. Lah ngeberek-berek emang bening banget bocah. Jangan, ini hukum, harus sabar. Begitu. Ada yang nunggu. Siapa sih ya? Iya. Jangan tersinggung, Pak. Yang nanya kan
Yang nanya. Iya. Begitu. Allahu Akbar. Larinya kemana? Yang nanya siapa tadi? Bapak sih ke sana-sana. Wallahualam bishawab. Sabar. Sabar Pak Ketua. Saya izin ke belakang dulu Pak ya. Ya, Sabar kemudian.